Tori Murden Mackler adalah wanita pertama yang berhasil mendayung sendirian melintasi Samudra Atlantik. Dia menempuh perjalanan ini sejauh 4.450 km, 2.765 mil laut, tanpa bantuan apapun, dimulai di Kepulauan Kanari dan berakhir di Guadeloupe di Karibia. Butuh waktu 85 hari untuk menyelesaikan perjalanan yang sangat menantang ini. Philippe Petit, seorang seniman dan pesulap asal Prancis, melakukan salah satu aksi paling legendaris dalam sejarah pada tanggal 7 Agustus tahun 1974. Ia berjalan di atas tali yang membentang di antara menara kembar World Trade Center di New York. Aksi ini dilakukan pada ketinggian sekitar 417 meter di udara tanpa alat pengaman. Berikut ini adalah 10 aksi gila yang pernah dilakukan oleh manusia. Baik karena keberanian, kreativitas, atau kegilaan, yang akan membuat kita merinding melihatnya. Alain Robert, yang dikenal dengan julukan Spiderman Prancis, adalah seorang pendaki urban legendaris yang terkenal karena aksinya memanjat gedung-gedung pencakar langit di seluruh dunia tanpa alat keselamatan. Keberaniannya telah menarik perhatian global, sekaligus menjadi simbol ketangguhan manusia. Aksi-aksi Alain Robert biasanya dilakukan secara ilegal, dan ia seringkali ditangkap setelah menyelesaikan pendakian. Namun, itu tidak mengurangi semangatnya untuk menantang ketinggian. Ia menganggap aktivitas ini sebagai bentuk seni dan cara untuk menginspirasi orang lain agar mengatasi rasa takut. Aksi David Blaine, ilusionis asal Amerika Serikat, yang mengurung diri dalam balok es di Times Square, New York, memang patut diacungkan jempol. Ia berhasil bertahan dalam kurungan balok es selama 62 jam atau 4 jam lebih lama dari rencana semula. Blaine berdiam di dalam balok es berbobot 5,5 ton metrik. Padahal, balok es yang menjepit Blaine hanya berjarak 2 inci dari tubuhnya. Sebelum memasuki balok es, Blaine hanya menggunakan celana pendek, topi dari bahan wol, dan sepatu bot. Namun, selama mengurung diri, Blaine menambah busananya dengan sebuah kaos oblong. Selama tidur, tubuh Blaine ditopang oleh sebuah penahan dari bahan plastik. Sebuah pipa juga disediakan untuk menolong Blaine bila ia bernapas dan minum. Sedangkan untuk makan, Blaine memperolehnya melalui suntikan. Selain itu, Blaine juga menggunakan kateter untuk memudahkannya bila ingin membuang air. Sayangnya, seusai menjalani aksi nekatnya ini, Blaine terpaksa mendapat perawatan intensif tim dokter. Felix Baumgartner, seorang skidiver asal Austria, melakukan aksi spektakuler pada tanggal 14 Oktober tahun 2012 dalam misi bernama Red Bull Stratos. Ia melompat dari kapsul yang diangkut balon udara hingga ketinggian 39 km di atas permukaan bumi, yang berada di lapisan stratosfer. Selama jatuh bebas, Felix mencapai kecepatan 1357,6 km per jam melampaui kecepatan suara tanpa bantuan mesin. Ini menjadikannya manusia pertama yang melakukannya hanya dengan tubuhnya. Ia melakukan jatuh bebas selama 4 menit 19 detik sebelum membuka parasutnya, dan total waktu dari lompatan hingga mendarat adalah sekitar 10 menit. Misi ini tidak hanya tentang mencetak rekor, tetapi juga untuk mempelajari efek terjun bebas di atmosfer tinggi dan meningkatkan teknologi keselamatan untuk penerbangan luar angkasa. Dean's Blue Hole adalah salah satu lubang biru terdalam di dunia, terletak di Long Island, Bahama, dengan kedalaman mencapai 202 meter. Tempat ini telah menjadi lokasi yang terkenal untuk olahraga freediving. William Trowbridge, seorang freediver profesional asal Selandia Baru, mencatat rekor luar biasa dengan menyelam sedalam 102 meter tanpa alat bantu pernapasan pada tahun 2010. Dalam pencapaian tersebut, ia hanya mengandalkan teknik pernapasan, konsentrasi, dan kekuatan tubuhnya untuk kembali ke permukaan. Teknik yang digunakan termasuk free immersion.
atau menarik dirinya turun dan naik menggunakan tali tanpa menggunakan sirip atau alat tambahan lainnya. Prestasi ini menunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa untuk melampaui batas fisik di lingkungan yang ekstrim. Dance Blue Hole, dengan kedalaman yang luar biasa, tetap menjadi tantangan utama dan ikon dalam dunia freediving. George Kourounis adalah seorang penjelajah ekstrim dan pembuat film dokumenter yang terkenal karena eksplorasinya ke lokasi-lokasi paling ekstrim di planet ini. Salah satu prestasi paling mengesankan dan berbahayanya adalah berjalan di atas lava aktif. Kourounis melakukan eksplorasi yang luar biasa di kawah gunung berapi Marum di Pulau Ambrim, Vanuatu. Kawah ini memiliki danau lava aktif, yang merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Dengan mengenakan pakaian pelindung khusus yang dirancang untuk menahan panas ekstrim, dia berhasil mendekati tepi danau lava, di mana suhu dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Persiapan ekstrim untuk memastikan keselamatannya, Kourounis juga menggunakan pakaian tahan panas, yang dirancang khusus untuk menghadapi suhu ekstrim, peralatan pernapasan untuk melindunginya dari gas vulkanik beracun seperti sulfur dioksida, tim pendukung yang membantunya memantau kondisi lingkungan dan memberikan bantuan teknis jika terjadi sesuatu. Wim Hof, yang dijuluki Iceman, adalah seorang tokoh terkenal karena kemampuannya bertahan di suhu ekstrim. Salah satu pencapaiannya yang luar biasa adalah menghabiskan hampir 2 jam terendam dalam es tanpa mengalami hipotermia. Hal ini ia lakukan dengan mempraktikkan metode Wim Hof, yang melibatkan teknik pernapasan khusus, paparan dingin yang terkontrol, dan pelatihan mental. Metode ini diklaim mampu meningkatkan toleransi tubuh terhadap suhu dingin, memperkuat sistem kekebalan, dan meningkatkan fokus mental. Wim Hof telah memecahkan berbagai rekor dunia terkait ketahanan terhadap suhu dingin, termasuk mendaki gunung bersalju hanya dengan memakai celana pendek dan sepatu. Fenomena ini juga telah menarik perhatian ilmuwan yang mempelajari bagaimana tubuh manusia bisa bertahan dalam kondisi ekstrim berkat kontrol pernapasan dan fokus mental. Tori Murden Makler adalah wanita pertama yang berhasil mendayung sendirian melintasi Samudra Atlantik. Dia menempuh perjalanan ini sejauh 4.450 km, 2.765 mil laut, tanpa bantuan apapun, dimulai di Kepulauan Kanari dan berakhir di Guadeloupe di Karibia. Butuh waktu 85 hari untuk menyelesaikan perjalanan yang sangat berbahaya ini. Tori menghadapi badai besar, ombak setinggi 9 meter, hiu, dan kelelahan fisik serta mental. Sebelumnya, pada usaha pertamanya di tahun 1998, ia gagal karena terjebak dalam badai besar. Namun, ia bertekad mencoba kembali dan akhirnya berhasil. Philippe Petit, seorang seniman dan pesulap asal Prancis, melakukan salah satu aksi paling legendaris dalam sejarah pada tanggal 7 Agustus tahun 1974. Ia berjalan di atas tali yang membentang di antara menara kembar World Trade Center di New York. Aksi ini dilakukan pada ketinggian sekitar 417 meter di udara tanpa alat pengaman. Aksi ini dianggap sebagai salah satu prestasi seni kawat tinggi yang paling ikonik dan berani dalam sejarah, serta menjadi subjek dari beberapa dokumenter dan buku, termasuk film dokumenter pemenang Oscar, Man on War, 2008. Selain menjadi seniman kawat tinggi, Petit juga seorang penulis, pembicara, dan seniman multitalenta yang terus menginspirasi melalui eksplorasi seni dan keberanian. Aksi terjun dari ketinggian tanpa menggunakan parasut adalah sesuatu yang sangat ekstrim dan berbahaya. Salah satunya aksi semacam ini dilakukan oleh Luke Aikins, seorang skidiver profesional asal Amerika Serikat. Pada tahun 2016, ia menjadi orang pertama yang berhasil melompat dari ketinggian sekitar 25.000 kaki, 7.620 meter, tanpa parasut dan mendarat dengan selamat di jaring besar yang dirancang khusus.
Antti Pendikainen, seorang stuntman asal Finlandia, melakukan aksi ekstrim dengan terjun bebas tanpa menggunakan parasut. Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari acara daring yang bertujuan untuk memamerkan keberanian dan keterampilannya. Dalam video yang terkenal, Antti tampak membawa parasut saat berada di balon udara bersama rekan-rekannya. Namun, sesaat sebelum melompat, ia dengan sengaja melepas parasut tersebut dan mengatakan, "Saya tidak membutuhkan ini." Ia kemudian melompat dari tempat yang diangkat balon udara itu, dari ketinggian yang sangat tinggi. Pendikainen mengandalkan rekan-rekannya yang mengenakan parasut untuk menangkapnya di udara. Salah satu rekannya berhasil mendekatinya di tengah lompatan, memegangnya, dan memastikan bahwa mereka mendarat dengan aman. Aksi ini adalah demonstrasi yang luar biasa dari kepercayaan, keberanian, dan keterampilan. Namun, aksi semacam ini sangat berbahaya dan tidak disarankan untuk ditiru, bahkan oleh mereka yang memiliki pengalaman dalam olahraga udara sekalipun.